Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat. Jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum Anda kerjakan satu ibadah, tanya. Saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya. Bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur. Agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana. Karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda Muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW. Suri toladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air. Kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan, gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu. Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa Anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik ibadah yang Nabi ajarin. Salam doain. Selesai. Jangan lebih daripada itu. Seperti biasa, pendakwah ajaran Wahabi lokal ini selalu mengklaim bahwa ajaran mereka murni mengikuti sunnah dan tidak melakukan bid'ah. Padahal apa yang mereka maksud dengan mengikuti sunnah adalah membaca dan memahami dalil secara tekstual dan hanya mengikuti pemahaman dari ulama yang mereka mau ikuti saja, yang pada akhirnya rombongan ini membid'ahkan pemahaman ulama lainnya, juga para imamnya sendiri, bahkan tanpa disadari para ustadz rombongan Wahabi lokal ini membid'ahkan amaliyah para sahabat atau salaf, namun mereka berteriak-teriak sebagai salafi. Ustadz pintar menuduh bahwa berziarah dengan menuangkan air, menaruh kembang dan lainnya ke atas kubur karena ingin berziarah semaunya sendiri. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 7 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 99. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memercikkan air di atas kubur putranya Ibrahim. Abu Daud di dalam Al-Marasil membawakannya dan melalui jalur Al-Baihaqi di dalam As-Sunan dari 2 jalur. Dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad, yakni Ibn Umar, dari ayahnya secara mursal. Maksudnya terputus, yang mana riwayat mursal tidak dapat dijadikan hujjah. Ayahnya adalah Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib, jujur, termasuk pengikut tabi'in. Tetapi terdapat sebuah hal tersambung dengan sanad lain bagi Abdul Aziz bin Muhammad. Tobroni di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, Muhammad bin Zuhair Al-Abali menyampaikan kepada kami dari Ahmad bin Ubda Ad-Dabbi, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah secara marfu, yaitu dalam periwayatan, dan berkata ia tidak meriwayatkan hadis itu dari Hisham bin Urwah
kedua kecuali Darawardi. Jalur periwayatannya hanya dari Ahmad bin Ubdah Ad-Dobbi. Saya, yaitu Al-Albani, katakan, ia, yaitu Ibnu Muhammad, terpercaya atau thiqah, seorang di antara para guru Muslim. Demikian halnya, dari atas dia semua orang-orang terpercaya sebagai para perawi hadis baginya, sehingga riwayat ini sanadnya sahih. Kami tegaskan, sanadnya sahih. Jika Muhammad bin Zuhair al-Abali sebagai jalur penguat, yaitu jalur penguat untuk jalur periwayatan yang terputus tadi, sebagaimana maklum dengan demikian perkataan Tobroni tersebut. Jika tidak, maka sanadnya menjadi hasan. Dari riwayat sahih ini, kita dapati bahwa menyiram kuburan adalah sunnah Rasulullah yang tidak diketahui oleh Ustadz pintar ini. Sekarang mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang keilmuannya dibandingkan Ustadz pintar tadi seperti langit dan bumi. Dalam kitab Nihayatuz Zain, karya An-Nawawi, salah satu ulama ahlu sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2002, halaman 150. An-Nawawi berkata, disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Kami tegaskan, disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali, yaitu kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar. Kami tegaskan, tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar, meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Begitu juga dengan meletakkan karangan bunga yang biasanya diletakkan di atas pusara. Hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 328. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dari Nabi bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kubur yang sedang diazab, yaitu penghuninya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab dan mereka berdua bukan diazab karena dosa besar. Salah satunya tidak bersembunyi ketika buang air kecil, sedangkan yang satunya lagi sering mengadu domba. Kemudian Nabi mengambil pelepah daun kurma yang basah dan menjadikannya dua bagian, lalu menusukkan di setiap kubur satu bagian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengerjakan hal ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga hal ini bisa meringankan keduanya selama pelepah kurma itu tidak kering. Mafhumnya meletakkan tumbuhan di atas kuburan adalah sunnah Nabi, hanya saja objeknya yang berbeda. Jika sunnah ini diikuti secara tekstual, maka orang di Indonesia akan kesulitan untuk mendapatkan pelepah kurma ketika ingin menjalankan sunnah ini. Penjelasan makna dari meletakkan tumbuhan di atas kubur dijelaskan dalam kitab berikut. Di dalam kitab I'anatut Talibin, karya Ad-Dimyati, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, halaman 119. Ad-Dimyati berkata, disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat meringankan beban si mayit karena barokahnya bacaan tasbih pelepah kurma tadi, sebagai kias bagi apa yang biasa dilakukan oleh para peziarah, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Sekarang mari kita lihat siapakah Ad-Dimyati, penulis kitab tersebut. Di dalam kitab Mu'jamul Mu'alifin, karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasa Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1993, halaman 369. Umar Ridho Kuhala berkata di dalam menjelaskan biografi Ad-Dimyati, Utsman Syatta, sampai pada kalimat Ad-Dimyati bermazhab Syafi'i, seorang fakih dan sufi. Salah satu karyanya adalah kitab I'anatut Talibin.
Siapa ustadz pintar dibandingkan seorang Ad-Dimyati? Jelas, ulama Ahlus Sunnah yang asli, mereka memiliki pemahaman yang mendalam atas sunnah, sedangkan rombongan Wahabi hanya memahaminya secara tekstual, sehingga mereka menjadikan sunnah itu sempit. Dalil memberikan lampu di atas kuburan dan nisan. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 403. Asy-Syafi'i berkata, manusia di dalam fikih merupakan keluarga Abu Hanifah. Sampai pada kalimat, Az-Zahabi berkata, Abu Hanifah wafat dalam keadaan syahid diracun pada tahun 150 Hijriah. Dia berumur 70 tahun. Dia memiliki kubah yang besar dan makam yang dibanggakan di Baghdad. Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa kubur Abu Hanifah bukan hanya terdapat nisan di atasnya, namun kubah yang besar. Mengapa pada saat itu para ulama tidak membongkarnya jika hal tersebut sesuatu yang dilarang dalam agama? Apakah ustadz pintar ini lebih alim dari mereka? Demikian pula kuburan sahabat Nabi SAW. Di atas kuburnya didirikan bangunan sebagaimana dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 495. Berkata Al-Walid, telah mengabarkan kepadaku seorang tua dari Palestina bahwa dia melihat bangunan putih yang tidak memiliki dinding di Konstantinopel. Mereka mengatakan, ini adalah kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Maka aku mendatangi bangunan tersebut dan aku melihat kuburnya berada di dalamnya. Di atas kuburnya terdapat lampu pelita yang tergantung dengan rantai. Kami sarankan kepada ustadz pintar dan rombongannya untuk datang ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari agar mencopot lampu-lampu yang terdapat di kuburnya. Adapun mengenai ziarah kubur dengan baca Al-Quran, tidak dicontohkan Nabi SAW. Mari kita lihat. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Asy-Syirazi, karya An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Irsyad, halaman 286. An-Nawawi berkata, para sahabat kami, yaitu para ulama mazhab Asy-Syafi'i, berkata, dianjurkan bagi peziarah untuk mengucapkan salam di pemakaman dan mendoakan bagi yang diziarahinya dan juga bagi seluruh penghuni kubur. Yang lebih utama lagi, hendaknya mengucapkan salam dan doa seperti yang telah ditetapkan di dalam hadis dan dianjurkan pula membaca Al-Quran. Kami tegaskan, dianjurkan pula membaca Al-Quran sebisanya. Lalu setelah selesai, hendaknya mendoakan mereka, yaitu penghuni kubur. Hal ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Kesimpulannya adalah mazhab Asy-Syafi'i dan para ulamanya sepakat dianjurkannya membaca Al-Quran di sisi kubur, kecuali yang tidak sepakat hanya kelompok ustadz pintar ini. Seakan-akan kelompok tersebut lebih alim dari Imam Nawawi dan ulama Syafi'i lainnya. Sekarang mari kita simak apa yang dimuat dalam kitab imam besarnya ustadz pintar ini, yaitu Ibn Qayyim. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Alamil Fawaid, halaman 21 sampai 22. Ibn Qayyim berkata, telah disebutkan oleh sekelompok salaf bahwa mereka mewasiatkan agar membacakan Al-Quran di sisi kubur mereka. Kami tegaskan agar mereka membaca Al-Quran di sisi kubur mereka ketika telah selesai dikubur. Berkata Abdul Haq yang meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar, yaitu seorang sahabat Nabi, memerintahkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah di sisi kuburnya. Dan salah satu ulama yang berpendapat dengan hal ini adalah Al-Ala bin Abdurrahman, sedangkan Imam Ahmad mengingkarinya karena belum sampai kepadanya riwayat yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Tetapi setelah itu dia tidak mengingkarinya. Berkata Al-Khalal dalam kitab Al-Jami' Al-Qira'ah Indal Kubur, sampai pada kalimat, telah menyampaikan kepadaku Abdurrahman bin Al-Ala
bin Al-Lajlaj dari ayahnya yang berkata, jika aku telah mati, maka letakkanlah aku di liang lahat dan bacalah bismillah wa ala sunnati rasulillah, lalu taburkan tanah di atasku. Kemudian bacalah permulaan surat Al-Baqarah di kepalaku dan bagian akhirnya juga, karena aku mendengar Abdullah bin Umar berkata hal itu. Al-Khalal berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Musa Al-Haddad. Dia jujur. Dia berkata, aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudama Al-Jauhari mengantarkan jenazah. Ketika mayit itu telah dikuburkan, seseorang yang buta duduk membaca Al-Quran di sisi kuburnya. Lalu Ahmad berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah bid'ah. Maka tak kala kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudama bertanya kepada Ahmad bin Hambal, wahai Aba Abdillah, maksudnya Ahmad bin Hambal, apa penilaianmu tentang sosok Mubashir Al-Halabi? Dia menjawab, seorang yang terpercaya. Muhammad bin Qudama bertanya kembali, apakah engkau menulis hadis darinya? Dia menjawab, benar. Lalu Muhammad bin Qudama berkata, telah mengabarkan kepadaku Mubashir dari Abdurrahman bin Al-Ala Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa dia telah berwasiat jika telah dikuburkan agar membacakan di samping kepalanya permulaan surat Al-Baqarah dan bagian akhirnya. Dan dia berkata, aku mendengar Ibn Umar mewasiatkan hal itu. Maka Ahmad berkata kepadanya, kembalilah ke pekuburan dan katakan kepada orang tadi agar membaca Al-Quran. Kami tegaskan, kembalilah ke pekuburan dan katakan kepada orang tadi agar membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal yang katanya sebagai imam panutan rombongan Ustadz pintar ini membolehkan membaca Al-Quran di sisi kubur. Dan Ibn Qayyim sebagai rujukan dan kebanggaan kelompok Wahabi juga menegaskan bahwa salaf, yaitu para sahabat, berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di sisi kubur mereka. Namun, karena mazhab yang dianut oleh rombongan Ustadz pintar ini tidak jelas, maka semua ulama yang bertentangan dengan dirinya akan ditolak mentah-mentah. Di dalam kitab Matalib Ulin Nuha, karya Mustafa As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, halaman 935 sampai 936. Berkata Al-Maruzi, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, jika kalian memasuki pemakaman, bacalah surat Al-Fatihah dan Mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, juga surat Al-Ikhlas, dan jadikan pahalanya kepada penghuni kubur, karena itu akan sampai kepada mereka. Inilah kebiasaan kaum Ansor. Kami tegaskan kebiasaan kaum Ansor ketika mendatangi yang wafat di antara mereka, yaitu berziarah kepada mereka. Mereka membaca Al-Quran. Dapat kita lihat bahwa rombongan Wahabi menuduh para imam mazhab, bahkan para sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor yang berziarah dengan caranya sendiri, dengan kata lain membuat bid'ah. Oleh karena itu bagi para pemirsa, sekali lagi kami sarankan ketika Ustadz rombongan Wahabi mengatakan suatu amaliyah itu tidak ada dalilnya, itu bukanlah berarti tidak ada dalilnya. Maksud sebenarnya perkataan mereka adalah kami tidak mengetahui dan tidak memahami dalilnya.